Mikroba adalah organisme mikroskopis yang sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Mikroba ini adalah organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Mereka termasuk berbagai jenis organisme seperti bakteri, virus, jamur, alga, dan protozoa. Mikroba ini dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk tanah, air, dan di dalam tubuh makhluk hidup. Beberapa mikroba bermanfaat, seperti yang digunakan dalam fermentasi dan penguraian bahan organik, sementara yang lain dapat menjadi patogen dan menyebabkan penyakit. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jamur atau fungi. Jamur atau fungi ini adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan mengandung keratin dan tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Karakteristik utamanya yaitu memiliki struktur sel eukariotik yang berarti memiliki dinding sel yang terbuat dari keratin, bukan selulosa seperti pada tumbuhan. Bentuk tubuhnya yaitu berbentuk uniseluler atau seperti ragi, atau multiseluler seperti jamur payung. Pada jamur multiseluler, struktur utamanya adalah hifa yang membentuk miselium. Kemudian reproduksi jamur dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Reproduksi aseksual sering dilakukan melalui spora yang dapat menyebar dan tumbuh menjadi individu baru. Selanjutnya ada ragi atau khamir. Ragi atau khamir adalah organisme uniseluler yang termasuk ke dalam kelompok jamur atau fungi, khususnya dalam divisi Ascomycetes. Ragi terkenal karena kemampuannya untuk fermentasi, yaitu proses penguraian gula menjadi alkohol dan karbon dioksida yang digunakan dalam pembuatan roti, bir, dan produk fermentasi lainnya. Klasifikasi utama ragi yang pertama adalah Uniseluler. Ragi adalah organisme uniseluler yang berarti mereka terdiri dari satu sel meskipun dapat membentuk koloni. Yang kedua adalah reproduksi. Ragi dapat bereproduksi secara aseksual melalui budding atau pembentukan tunas, atau secara aseksual dengan pembentukan spora. Yang ketiga adalah fermentasi, dan yang keempat adalah sifat biologis. Ragi bersifat heterotrofik, yaitu memperoleh nutrisi dari sumber organik, terutama gula. Selanjutnya yaitu ada bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme uniseluler yang termasuk dalam domain prokariotik. Klasifikasi utamanya yang pertama adalah struktur sel yang sederhana. Kemudian reproduksi bakteri umumnya bereproduksi secara aseksual melalui proses pembelahan biner, di mana satu sel bakteri membelah menjadi dua sel yang identik. Ketiga yaitu metabolisme. Bakteri memiliki berbagai cara memperoleh energi dan nutrisi. Mereka dapat bersifat heterotrofik atau autotrof. Kemudian berdasarkan sifat dinding selnya, bakteri ini terdapat menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Selanjutnya yaitu ada alga. Alga adalah organisme fotosintetik yang dapat ditemukan di berbagai lingkungan termasuk air tawar, laut, dan tanah lembab. Mereka termasuk dalam kelompok yang lebih besar dikenal sebagai protista. Meskipun beberapa alga juga termasuk dalam kingdom Plantae, alga dapat berupa uniseluler atau sel tunggal atau multiseluler berbentuk koloni atau jaringan. Yang terakhir yaitu ada protozoa. Protozoa adalah organisme uniseluler yang termasuk ke dalam kelompok protista. Mereka memiliki struktur sel yang lebih kompleks dibandingkan bakteri dan mampu bergerak secara aktif. Klasifikasinya yaitu memiliki struktur sel eukariot, reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner, dan mereka memperoleh nutrisi dengan menyerap atau memakan bahan organik.